Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran MIT. Jadi di sini Mister akan menyampaikan ada beberapa problem solving untuk mengatasi permasalahan dari MIT online. Ya, jadi yang pertama, pastikan laptop atau PC kalian sudah terkoneksi internet. Ya, sekali lagi Mister sampaikan untuk data ya tidak akan terbuang banyak dalam proses pembuatan aplikasi di MIT online ini. Langkah selanjutnya adalah silahkan kalian buka Google Chrome atau browser yang lain, bisa Mozilla, bisa Opera dan lain sebagainya. Ya, silahkan dibuka terlebih dahulu browsernya. Nah, setelah terbuka seperti ini, silakan diperbesar ya supaya tampilan semakin jelas. Setelah itu, kalian ketikkan MIT App Inventor 2. Ya, jangan sampai salah ya dalam penulisan keywordnya. Setelah itu enter, pilih yang paling atas. Ya, yang ada edu atau education. Lalu lihat di kiri pojok atas ada create apps, bisa kalian tekan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan satu email yang ada di browser kalian. Ya, tentu email tersebut akan kalian gunakan terus selama pembuatan aplikasi di MIT ini. Mister akan coba masuk ke salah satu email yang ada projectnya ya. Yang ada projectnya, Mister akan menambahkan. Ini adalah email aktif ya, beda dengan yang offline. Kalau offline email pasif atau email tidak aktif, sedangkan kalau MIT online wajib menggunakan email aktif. Jangan sampai lupa username atau emailnya dan sandinya. Oke, Mister akan buka salah satu project yang sudah ada di MIT-nya Mister. Nah, sekarang muncul permasalahan. Mister, ketika saya pakai MIT online itu terdapat dua build. Build yang mana yang dipakai? Nah, silakan diperhatikan supaya kalian semuanya tidak bingung. Ya, jadi build aplikasi ini digunakan untuk testing aplikasi kalian. Jadi sebelum dikirim ke Google Classroom, maka wajib aplikasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, itu build ada dua, build APK sama build AAP. Ya, nanti yang dipakai adalah build yang APK. Ya, Android app APK. Nah, sekarang kita ke project dulu. Di situ ada export select project AIA to my computer. Ya, jadi itu yang akan kalian tekan dan yang akan kalian gunakan sebagai media untuk mengirim project ke Google Classroom. Ya, bisa dilihat AIA ekstensi belakangnya. Ini yang akan dikirim ke GC. Ya, kalau build aplikasi digunakan untuk testing aplikasi kalian. Silakan kita langsung coba build APK ya. Ya, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah proses untuk membuild atau membangun aplikasi sebelum kita jalankan di emulator. Ya, sambil menunggu Mister jelaskan, lihat di sisi kiri pojok bawah aplikasi login.aia ya, itu adalah ekstensi awal. Jadi nanti wajib kalian rename ya. Jangan lupa sertakan nama pendek dan kelas kalian sebelum dikirimkan ke Google Classroom. Ya, contoh nanti aplikasi login underscore Rahmat, contoh Rahmat 72 atau 86 ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah proses building selesai, nanti akan ada notifikasi download APK. Ini sedikit berbeda dengan yang offline ya. Dilihat ya, download APK now. Silahkan klik ya. Nah, ini akan proses mendownload ya, proses mendownload aplikasi.
Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya, di sini tentu jangan sampai panik. Silahkan ketika Mister kasih kesempatan kalian untuk mencari solusinya, silahkan untuk dicari. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tempat dari folder aplikasi login. Nah ini ya, ada AIA, ada APK. Langsung saja kita akan coba aplikasi loginnya. Klik kanan langsung open ya, klik kanan lalu open pada aplikasi login APK. APK file, dilihat itu di sisi kanannya itu APK file sama AIA file. Tolong harus bisa dibedakan. AIA untuk mengirim project ke Google Classroom, APK untuk menguji atau testing aplikasi kita. Oke, kita sudah membuka LD Player. Kita akan tunggu. Kalau ada peringatan seperti ini di cancel aja ya, jangan diupdate. LD Player cukup menggunakan yang versi lama supaya tidak terlalu tidak terlalu besar filenya. Kita tunggu, ini butuh waktu lumayan lama, tergantung dari requirement laptop kalian masing-masing. Kalau recordnya bagus, RAM-nya bagus, pasti akan cepat. Tapi ketika requirement dari atau RAM dari laptop kalian kecil, lumayan lama. Nah, di sini ada solusi. Ketika laptop kalian tidak bisa menggunakan LD Player atau tidak bisa terinstall LD Player, maka yang file APK tadi bisa kalian kirim ke handphone. Nanti diinstalnya di handphone, dicobanya di handphone. Ya, semisal RAM dari laptop kalian atau PC kalian itu kecil. Jadi jangan sampai panik ketika tidak bisa menginstal LD Player. Masih ada solusi yang lain. Kita tunggu. Ya, muncul pertanyaan, Mister, kalau saya pakai emulator lain boleh? Boleh, silakan. Pakai Nox, pakai BlueStack boleh, silakan. Tapi Mister merekomendasikan LD Player ini karena dari ketiga emulator itu ini yang paling kecil dan yang paling support dengan laptop kalian. Oke, setelah tadi diklik kanan open, nanti akan langsung muncul aplikasi kalian ya, aplikasi login di sisi kiri bisa dilihat setelah ini. Nah itu ya, sudah muncul aplikasi loginnya. Sekarang kita langsung akan membukanya ya. Jadi syarat sebelum aplikasi kalian kirimkan ke GC harus bisa mengeluarkan notifier, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus bisa masuk ke screen 2 ya. Tentu berarti kalian masukkan data yang salah untuk mengeluarkan notifier dan data yang benar untuk masuk ke screen 2. Kita tunggu aplikasinya terbuka ya. Ini berlaku untuk soal online dan mini games ya. Soal online dan mini games cara-caranya sama. Karena RAM laptopnya Mister butuh di-upgrade jadi agak lama. Oke, sekarang Mister ini ya, lanjutkan. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah terbuka ya. Mister akan coba masukkan data yang salah atau username dan password yang tidak sesuai, maka muncul apa tidak notifiernya. Ya, muncul ya. Maaf, username dan password Anda tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa masuk ke screen 2 dengan data yang benar. Coba kita lihat dulu username-nya VS Mubarok, passwordnya MTS Bilingual. Nah, bisa masuk ya. Dan yang ketiga, ketika klik back to login harus bisa kembali ke screen 1. Oke, sekarang bisa jelaskan ini adalah cara merename ya, cara merename file AIA yang akan dikirimkan ke Google Classroom. Lihat aplikasi login underscore AIRA 75 ya, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Silakan semangat dalam membuat aplikasinya. Ingat jangan mengumpulkan lewat pada waktu deadline-nya.